Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Hari ini kita coba untuk membahas materi sosiologi dan dalam kesempatan tryout UTBK kali ini ya. Kita langsung saja kita coba nomor 1. Soalnya adalah kelahiran sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa yang ingin mengubah keadaan dalam masyarakat di Eropa. Sosiologi sebagai ilmu memiliki objek yaitu, jadi memang sosiologi itu dilatar belakangi perubahan-perubahan yang ada di negara-negara Eropa. Ya apa ya sebenarnya? Yang pertama adalah fenomena sosial, pelaksanaan hukum, manusia dengan cara memenuhi kebutuhannya, cara masyarakat dalam menjalankan kekuasaan, manusia dengan kebudayaan yang dihasilkannya. Kalau secara apa ya istilahnya, penalaran saja, kira-kira kan kemungkinan jawabannya kan kalau tidak C ya E ya, atau yang A. Karena yang B itu kan pelaksanaan hukum, karena mungkin karena sosiologi ya. Kemudian D itu cara masyarakat menjalankan kekuasaannya. D itu kan untuk politik. Yang E, nah kemungkinan yang E atau yang, nah kita coba jawabannya. Jawabannya adalah A. Jadi objek kajian sosiologi itu terdiri atas objek materi dan objek formal. Objek material sosiologi mengkaji baik fisik ataupun kultural yang menjadi materi atau pembahasan utama ilmu pengetahuan. Jadi itu hampir sama kalau materi ya. Kemudian objek material sosiologi berupa gejala sosial dalam kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Sosiologi mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga interaksi, relasi, dan komunikasi sosial dapat diposisikan sebagai objek formal sosiologi. Sosiologi melihat individu sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat dan terhubung pada jaringan sosial yang membentuk kelompok. Interaksi sosial menjadi objek formal sosiologi. Jadi kalau singkatnya kan sebenarnya objek kajian sosiologi itu kan interaksi sosial dengan segala akibatnya. Interaksi sosial itu ada dua syarat. Interaksi sosial itu bisa hubungan timbal balik antara individu-individu, kelompok-kelompok, individu, kelompok. Interaksi sosial itu bisa disosiatif, asosiatif, interaksi sosial, bla bla bla, dan seterusnya. Dan itu semua adalah imbas daripada ketika orang melakukan hubungan dengan orang lain, baik secara individu, kelompok, atau individu kelompok, kelompok-kelompok, dan sebagainya. Itu nomor 1. Kita coba nomor 2. Yasmin melakukan penelitian kualitatif, kualitas terjamin, mestinya gitu ya, kualitas. Kuantitas nih, kualitatif itu berarti deskripsi. Nih kuantitatif itu berarti dalam bentuk angka. Untuk membuktikan hipotesis bahwa makin tinggi seorang anak menonton tayangan kekerasan, anak tersebut cenderung melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya di sekolah atau bullying. Analisis penelitian Yasmin menggunakan angka-angka, skala indeks, tabel atau formula tertentu dengan menggunakan uji statistik untuk membuktikan hipotesis hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan oleh Yasmin adalah alternatif jawabannya eksploratif, deskriptif, kuantitatif, kualitatif, studi kasus. Jawabannya A. Di penelitian itu adalah ingin mengetahui hal-hal yang kaitannya, eksploratif kan menggali ya, ingin mengetahui hal-hal yang kaitannya dengan kebiasaan menonton film atau tayangan-tayangan yang cenderung mengarah terhadap kekerasan.
Apakah ketika disurvei anak yang biasa melakukan bullying di sekolahan itu punya kebiasaan atau hobi menonton film-film kekerasan atau main game perang-perangan ya, atau main game yang kayak Mortal Kombat dan lain sebagainya itu, game yang vandalisme. Vandalisme. Jadi mungkin itu yang kaitannya dengan apakah ketika diteliti berdampak besar terhadap perilaku dia bullying terhadap sekolah atau tidak. Nah, itu namanya penelitian eksploratif. Cuman ini keterangannya kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu merupakan salah satu metode penelitian di mana meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak atau disebut dengan istilah random sampling. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis, bisa dokumen, bisa wawancara, bisa angket, ya. Analisis data bersifat kuantitatif statistik. Jadi kalau penelitian pendekatannya kuantitatif, mesti analisanya statistik. Kalau penelitian pendekatannya kualitatif, berarti deskripsi, ya. Statistik. Tahap B, kalau penelitiannya statistik, penelitiannya pendekatannya kuantitatif, ya analisisnya statistik, berarti ingin mengarah kepada statistik. Apa itu ya? Mean, modus, median. Itu namanya tendensi sentral atau pemusatan data dengan tujuan seseorang ingin melihat sesuatu di dalam gejala populasi tersebut, baik dari sudut pandang rata-rata, keseringan, atau mungkin dilihat tengahnya kayak apa sih, dari perilaku tertentu atau nilai-nilai tertentu. Itu yang dilakukan oleh peneliti bila menggunakan pendekatan kuantitatif, analisanya statistik. Ya, kuantitatif penelitian pendekatannya, analisanya statistik, meliputi mean, modus, median, rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering keluar. Terus kemudian kalau penelitiannya pendekatannya itu kualitatif, berarti analisanya adalah deskriptif. Tahap-tahapnya bisa menggunakan reduksi data yang pertama, yang kedua bisa penyajian data, kemudian yang ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Nomor berikutnya. Setelah terjadi tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 sebagai akibat gempa yang besar, masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Masyarakat terpaksa mengungsi ke daerah lain dan mengganti mata pencaharian mereka. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan, ada sesuatu ya sing biasa no Aceh besar dulu bekerja sebagai petani atau pedagang atau pengusaha, tapi karena tsunami Aceh terus kemudian pindah di tempat lain, ya enggak tahu nanti jadi apa, atau mungkin sekarang sudah bekerja tapi beda dengan pekerjaannya dulu dan sebagainya. Ada yang lebih enak, ada yang tambah tidak enak, ya yes, macam-macam. Intended itu tidak direncanakan. Unintended itu direncanakan. Terencana, tidak terencana. Jawabannya koyo 2 dan 4 ya. Oh, unintended itu berarti tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Kita coba. Perubahan tidak direncanakan merupakan perubahan sosial yang terjadi tanpa perencanaan atau bisa pula merupakan efek dari perubahan yang direncanakan. Perubahan ini biasanya disebabkan karena adanya bencana alam, sedangkan unintended change
merupakan nama lain dari perubahan yang tidak direncanakan. Jadi unintended itu berarti tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Kalau intended berarti dikehendaki atau direncanakan. Jadi kebalikannya. Nah, akibat bencana alam tidak hanya sekedar akibat bencana alam, sesuatu perubahan yang menjadikan mereka tidak menghendaki itu ya termasuk penjajahan barang itu kan tidak dikehendaki. Kan dampaknya ke mereka dan itu tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Perubahan biasanya disebabkan karena adanya bencana alam, sedangkan unintended change merupakan nama lain daripada perubahan yang tidak direncanakan. Nomor berikutnya, Emil Durkheim melepaskan objek kajian sosiologi dengan psikologi. Artinya dia membedakan antara objek sosiologi dengan objek psikologi. Ia mengungkapkan bahwa objek sosiologi itu merupakan kekuatan eksternal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku individu, bersifat memaksa, berlaku untuk semua orang yang berada di lingkungannya. Objek yang dimaksud adalah, ini pendapat Emil Durkheim tentang objek kajian sosiologi: realitas sosial, konflik sosial, fakta sosial, tindakan sosial, solidaritas sosial. Jawabannya adalah C, fakta sosial. Padahal mestinya antara A dan C itu sama. Cuman ada istilah yang memang dipakai oleh Emil Durkheim, bukan realitas sosial tapi fakta sosial. Satu kenyataan tentang segenap perilaku atau cara bertindak yang memiliki 3 sifat. Pertama, berasal dari luar individu. Jadi kalau fakta itu berasal dari luar individu, eksternal. Kedua, bersifat memaksa, koersif. Faktanya begitu, kamu tidak suka, mau suka tidak suka ya harus diterima. Dan ketiga, bersifat representatif, mewakili keseluruhan. Kadang juga tidak mengenakan kita kalau suatu fakta ditunjukkan kepada kita. Nah, itu keterangannya. Jadi menurut Emil Durkheim, objek kajian sosiologi adalah fakta sosial. Seorang yang mendapatkan statusnya secara ascribed status. Cari cara perolehan ascribed status. Cara perolehan status dengan cara ascribed status ya, adalah seorang yang mendapatkan status karena A, pendidikan, nomor 1, 2, prestasi, hasil kerja keras, keturunan, 1, 3, 1 saja, 2 saja, 4 saja, 2 dan 4. Ascribed, atribut itu berarti, ya kita coba. Jawabannya D. D itu berarti keturunan. Jadi cara perolehan status sosial itu kalau era-era awal perkembangan sosiologi itu sebenarnya cuma ada 2 ya. Yang pertama ascribed status, yang kedua adalah assieved status. Ascribed status itu adalah status yang diperoleh berdasarkan keturunan. Jadi biasanya ini masyarakat yang menggunakan sistem pelapisan sosial tertutup, jadi kayak sistem kasta sama itu monarki atau kerajaan. Jadi biasanya masyarakat yang menggunakan sistem kasta atau yang sistem kerajaan pasti menggunakan sistem pelapisan sosial tertutup. Jadi tidak boleh ada perubahan status sosial di dalam status sosial seseorang, baik yang naik atau yang turun, baik statusnya naik atau statusnya turun. Tapi setelah Perang Dunia pertama dan kedua itu mulai ada gagasan ya, bagaimana veteran-veteran perang ini terus kemudian dia sudah berperang mempertahankan negaranya dan sebagainya, diserang musuh dan sebagainya, terus ada yang cacat, terus kemudian dia mati lah, akhirnya terus muncul penghargaan yang diberikan oleh negara. Baru itulah terus kemudian muncul istilah yang disebut dengan assigned status. Nah, itu yang ada di itu. Sedangkan assigned status merupakan status sosial yang diperoleh dari pemberian karena jasanya atau perbuatannya. Jadi kalau gelar pahlawan nasional, pahlawan bukan pahlawan tanda jasa ya, pahlawan nasional, terus
pahlawan revolusi, atau doktor honoris causa yang diberikan oleh beberapa perguruan tinggi kepada pejabat negara atau biasanya adalah presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Dikasih gelar doktor honoris causa itu juga termasuk assigned status yang diberikan oleh seorang atau lembaga. Kalau assigned status itu status yang diperoleh berdasarkan usaha. Pendidikan, prestasi, hasil kerja keras itu adalah assigned. Tapi kalau keturunan itu namanya ascribed, atribut, ascribed ya, ascribed status. Kalau assigned itu pemberian. Kelompok sosial yang terbentuk karena adanya persamaan nasib, solidaritas yang tinggi, dan hubungan antar individu yang akrab merupakan ciri dari kelompok. Ono Gesellschaft, ada Gemeinschaft. Jadi biasanya kan gandengan itu miliknya siapa sih? Lupa itu pendapat. Nanti ada di belakang. Referensi group, membership group. Yang satunya lagi adalah out group. Itu biasanya gandengannya dengan in group. Gemeinschaft, Gesellschaft, referensi group, membership group, out group, in group. Ini ya. Nah, yang di atas itu kan kelompok sosial berbentuk karena adanya persamaan nasib, solidaritas tinggi. Ini biasanya hubungan-hubungan seperti orang desa, akrab. Kira-kira yang mana? Langsung saja. Jawabannya adalah B. Ingat, Gemeinschaft, Gesellschaft. Gemeinschaft itu paguyuban, Gesellschaft itu patembayan. Jadi kamu ingat kalau paguyuban orang tukang becak. Paguyuban tukang becak, semuanya tukang becak, dan itu intensitas hubungannya akrab, saling membantu tanpa meminta imbalan. Nah, itu ciri-ciri Gemeinschaft. Bisa kalian pakai Gemeinschaft itu adalah orang desa, kalau Gesellschaft itu adalah orang kota. Hanya sekedar beberapa ciri yang bisa disamakan ya, tidak semuanya. Nah, ini yang keterangannya cuma Gesellschaft. Gesellschaft atau patembayan adapun patembayan memiliki ciri ikatan batin yang mekanis, yakni kelompok yang terbentuk atas dasar visi tujuan bersama, kontrol sosialnya rendah, dan lain sebagainya. Gote dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan hubungannya dengan kepentingan mereka sendiri. Lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan, pembagian warisan yang lain sering menimbulkan kesengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Bentuk penyelesaian masalah antar anggota keluarga mengenai sengketa warisan yang harusnya sekarang menjadi jalur hukum di pengadilan merupakan contoh dari ini penyelesaian konflik ya. Penyelesaian konflik lewat jalur hukum. Kalau ingat kata kunci sebenarnya gampang sebenarnya. Pokoknya kata kuncinya ini konflik lewat jalur hukum atau penyelesaian konflik akomodasi lewat jalur hukum, Mas. Gampang, kira-kira. Anak mediasi, arbitrasi, nah itu sudah kelihatan itu jawabannya. Pengecoh itu, jawabannya adalah C. Tadi gampang kalau diingat. Adjudikasi hukum, mediasi pihak ketiga pasif, arbitrasi pihak ketiga aktif, stalemat itu sama-sama kuat, konsiliasi itu duduk bersama menyelesaikan konflik. Jadi kalimat panjangnya nggak usah dipikir, kamu bisa baca berulang kali terserah, tapi ringkasannya seperti itu. Jadi dibuat model soal apa saja nanti kita tidak akan terkecoh dengan soal. Sebenarnya mengingatnya gampang seperti itu tadi. Adjudikasi jelas hukum itu. Apapun bunyinya, bu pengadilan, bu hukum, bu jaksa, pasti itu adjudikasi. Salah satu upaya penyelesaian konflik sosial di mana konflik tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak sehingga harus memakai jalur hukum atau pengadilan. Nurul adalah anak yang dibesarkan dalam keluarga yang terbuka, bebas mengemukakan pendapatnya, tapi harus tetap bertanggung jawab. Dia juga diajarkan oleh orang tuanya untuk menghormati dan menghargai pendapat orang lain
yang berbeda dengan dirinya, sehingga Nurul tumbuh menjadi anak yang suka bergaul, ramah, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sosialis seperti itu berada pada tahap ini adalah tahap pembentukan kepribadian di sosialisasi, bab sosialisasi. Pembentukan kepribadian ono playstick, game stick gitu ya. Nah, coba ini playstick, game stick, general order, preparatory stick, terus kemudian organized state. Kalau urutannya C ada di bawah nanti. Jawabannya B, game stick. Kenapa kok game stick? Kita lihat jadinya C, tahapan sosialisasi dimulai dari tahap persiapan. Kalau TK itu preparatory. Stick meniru hampir semua kadang perilaku orang tua ditiru. Tanpa berpikir ditiru. Gaya makannya, gaya jalannya, gaya ngomongnya kadangan gitu ya. Gaya jalan itu kadang anak TK, anak umur 2 tahun itu sudah bisa melihat gaya kalau jalan seperti gaya salah satu di antara kedua orang tuanya. Kamu merhatikan enggak gitu? Coba lihatin adikmu atau yang punya saudara atau family atau keluarga atau tetangga yang masih kecil usia kecil, bayi, balita yang sudah bisa jalan. Lihatin gaya jalannya dia itu seperti siapa, atau otaknya seperti siapa. Itu namanya preparatory stage, mencoba untuk mengkalkulasi beberapa norma sikap perilaku di masyarakat. Kemudian naik ke playstick, siap bertindak, bermain peran, siap bertindak itu biasanya anak SD SMP. Kalau game stick itu biasanya anak-anak SMA, jadi sudah mulai berani memperlihatkan perilakunya, norma melakukan perilaku sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Tapi kalau general order beda. Nek general order itu apa ya? Orang yang sudah punya kepribadian dalam rangka menggali semua informasi tentang norma, kemudian dijadikan sebagai bentuk perilaku dia yang taat atau sesuai dengan norma sosial. Tapi tidak menunjukkan kalau dia meniru, tapi sudah muncul perilaku tuh. Ini biasanya anak-anak SMA sampai kuliah atau orang-orang dewasa sudah masuk di general order. Bukti pengadaan uang, praktek pengadaan uang masih diminati oleh masyarakat yang percaya pada kekuatan supranatural, seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Meskipun saat ini kita hidup di era modern, ternyata masih ada kegiatan masyarakat yang percaya adanya penipuan yang berkedok kekuatan gaib di luar akal manusia. Dalam konsep Aguskom, Aguskom itu membuat konsep tentang tahap-tahap pembentukan manusia. Percaya terhadap kekuatan gaib berada pada tahap yang bersifat ada irasional, positif, teologis, tradisional, metafisik. Jawabannya C, teologis. Tahap berpikir Aguskom itu dimulai dari tahap teologi, di mana semua berada di dunia milik kekuatan supranatural. Tahap metafisis yang meyakini terhadap kepercayaan terhadap dewa dan kekuatan alam. Tahap positif merupakan tahap di mana manusia mulai mengedepankan intelektual. Jadi salah satu ciri ini begini, anak-anak. Ini di tahap teologisnya miliknya Aguskom itu masih belum ada pola pikir tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah belum ada sama sekali ya, istilahnya tidak ada. Ya, kamu kan ngerti maksud ilmu pengetahuan itu apa kan ya, diawali dengan proses pencarian, terus kemudian pembenaran dan sebagainya kan gitu ya maksudnya. Nah itu tidak ada kalau di tahap awal teologi supranatural. Jadi makanya muncul keyakinan-keyakinan yang
terhadap nenek moyang, terhadap benda dan lain sebagainya gitu. Totaisme, seluruh alam semesta, macam-macam. Animisme dan dinamisme. Tapi kalau yang untuk tahap metafisis, itu ilmu pengetahuannya dikerahkan untuk membenarkan dan menguatkan keyakinan tentang alam gaib, tentang supranatural. Makanya di Cina muncul ada istilah kayak apa jenenge, pil dewa, atau pil abadi. Jadi pengetahuannya di para tabib itu dikerahkan, dikembangkan oleh istana, dan buku-bukunya juga didukung untuk mencari hal-hal semacam itu, untuk menguatkan. Jadi ilmu pengetahuan yang berkembang itu untuk menguatkan keyakinan supranatural itu loh maksudnya. Ya. Sampai muncul film sihir atau Harry Potter, nah itu kan salah satunya begitu. Kalau yang tahap positif enggak, sudah mengakui ilmu pengetahuan. Berikutnya, asosiasi pengusaha parfum merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya hubungan bisnis menurut Ferdinand Tönnies. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa Ferdinand Tönnies itu punya dua teori tentang kelompok sosial. Hubungan bisnis yang bersifat sementara adalah disebut dengan kelompok paguyuban, itu namanya Gemeinschaft. Sekunder, patembayan, itu yang namanya Gesellschaft. Tersier, kemudian primer. Jadi kalau paguyuban itu Gemeinschaft, patembayan Gesellschaft. Itu adalah teorinya Ferdinand Tönnies. Ini yang tadi di atas. Cuman pertanyaannya, kalau yang asosiasi pengusaha parfum itu kayak apa? Nih paguyuban kayak paguyuban tukang becak. Bener gak iso dijenengi paguyuban tukang becak, apa gak patembayan tukang becak, kan istilahnya kan paguyuban. Jadi mereka itu mencoba mendekatkan hati dan pikiran mereka menjadi menjadi satu padu, terus ikatan emosionalnya tinggi. Itu karena mereka membuat nama paguyuban. Jadi kalau paguyuban itu kan memang ciri khas orang desa. Jawabannya adalah C. Ini ada kalimat yang bisa dipakai untuk membedakan ya. Salah satunya adalah bersifat sementara. Nah, ketika itu ditulis bersifat sementara, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah patembayan. Ini dibaca secara umum, nanti khawatir masuknya ke paguyuban, karena asosiasi pengusaha merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya hubungan bisnis. Kalau tidak mengerti di situ bisnis ya podo, tujuannya sama ya. Tapi di bawahnya ada bersifat sementara. Jadi kalau paguyuban itu kan usahanya kan terus diusahakan kelompok itu berjalan abadi karena intensitas hubungannya kerap. Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial masyarakat menjadi dua berdasarkan ikatan batinnya, yaitu kelompok paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan batin yang kuat. Jadi paguyuban itu ikatan batin yang kuat, kontrol sosialnya kuat, terbentuk sejak lama, murni, bersifat primer. Sedangkan patembayan merupakan kelompok sosial di mana ikatan batin tidak kuat, didasarkan pada kepentingan tertentu atau bersifat sementara. Berikut ini yang merupakan fungsi norma. Biasanya kalimat depannya dikasih sebagai. Tahu untuk ya? Gampang. Nek kapal ya tinggal menjawab. Ya, kan 3-3 itu. Berarti jawabannya adalah 1. 2 dan 4. Mengatur tingkah laku. Untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, untuk menciptakan ketertiban, dan untuk menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang
melanggar. Jadi kalau yang hafal ya hafal, kalau tidak ya bisa memakai kata bantu untuk. Kalau kalimat itu mudah dikasih untuk membacanya, maka bisa. Tapi kalau tidak, khawatir ya harus dihafalkan, nggak iso. Itu memberikan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar dan norma sosial. Ketua adat sedang memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa kekeringan mata air di desa mereka karena masyarakat menebangi hutan dari hulu sungai, ono hilir ono hulu. Wih, arek geografi iki sing ngerti iku hulu iku apa, hilir iku apa. Dia menyarankan agar masyarakat tidak mengambil kayu lagi dan dengan cara bergotong royong menanam pohon kembali. Masyarakat di desa itu tanpa perlu pikir panjang langsung mengikuti saran dari tokoh adat tersebut. Interaksi sosial antara tokoh adat dengan masyarakat desa didorong oleh faktor. Jadi biasanya kalau daerah-daerah adat yang masih murni, yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya masyarakat setempat, hutan itu menjadi sesuatu yang amat sakral. Sakral maksudnya begini, karena mereka tahu persis ya konsep interland atau daerah yang saling mendukung. Jadi kalau di atas itu terus kemudian mereka banyak mengambil sesuatu, mesti di bawah akan kekurangan. Ketika terjadi sesuatu di atas, mesti dampaknya mesti ke bawah. Jadi mereka percaya seperti itu. Di daerah Ranupane ketika saya datang ke sana itu ada apapun, pohon tumbang dan lain sebagainya, itu masyarakat tidak boleh mengambil atau pohon yang tumbang itu. Jadi disuruh dibiarkan, memang adatnya memang begitu, karena supaya ekosistem di sana itu tumbuh dengan alami. Kalau pohon tumbang itu di setiap hutan kan sudah biasa ya, tapi biarkan pohon tumbang itu sendiri sesuai dengan alamnya. Kalau memang keropos karena lapuk oleh cuaca dan sebagainya, ya lapuk saja kan gitu. Jadi mereka di sana untuk tetap bisa bertahan hidup di daerah sekitar Ranupane, kemudian dicoba untuk hidup berdamai dengan alam. Yang biasanya mereka menggunakan pupuk di daerah atas gunung untuk tanaman, itu sekarang dicoba untuk tidak menggunakan pupuk, karena kalau masuk ke rawa Ranupane, danau Ranupane, airnya menjadi banyak tanamannya ya tidak bisa menyerap sinar matahari sampai masuk ke ekosistem di bawah danau. Masyarakat di desa itu tanpa perlu panjang langsung mengikuti saran dari tokoh adat tersebut. Interaksi sosial antara tokoh adat dengan masyarakat desa didorong oleh faktor. Jadi tanpa pikir panjang, ada beberapa indikasi itu tanpa pikir panjang, terus kemudian mereka langsung bergotong royong. Jadi melakukan sesuatu itu tanpa dipikir panjang, karena menganggap ya yang ngomong ketua adat, kepala suku, ya kita harus tunduk sih. Berarti ada kewibawaan. Itu indikasi-indikasi menjawab. Identifikasi, empati, simpati, imitasi, sugesti, pasti jawabannya adalah apa? Sugesti. Salah satu cirinya lagi di sini adalah aktivitas berpikirnya rendah. Coba kita lihat di bawah. Sugesti adalah satu pandangan atau sikap memberikan pengaruh kepada individu lain untuk melakukan hal-hal yang disampaikan oleh pihak yang memberikan sugesti. Orang yang diberi sugesti biasanya sedang tidak dalam kondisi pola pikir yang baik. Jadi aktivitas berpikirnya rendah. Orang yang memberi sugesti biasanya dianggap paling pintar, paling berkuasa, paling punya wibawa, terus kemudian bisa jadi kejam atau kotor atau macam-macam. Orang tua itu kalau dianggap anak sebagai orang tua yang tidak wibawa, ya akhirnya jadi sugesti. Dibilang apa saja ya nurut. Di sekolah nak corona. Kalau dia memang tunduk dan patuh, merasa bahwa bapaknya mengetahui segalanya, ya iku. Ya wis gak pedal. Gak terus kemudian berkata, "Loh kenapa ya? Terus kenapa ya? Ada apa ya?" Kata dan sebagainya. Jadi orang yang disugesti itu biasanya aktivitas berpikirnya rendah. Ini mengidentifikasi berpikir, empati juga berpikir, simpati juga berpikir, imitasi itu berpikirnya rendah juga.
Nah, kenapa? Kalau dia melakukan sesuatu itu tanpa dipikir panjang, nyontoh tapi tanpa dipikir panjang, terus pokoknya dicontoh gitu aja. Tapi kalau diidentifikasi, disugesti itu gak berpikir, langsung dilakoni ngono ae. Itu indikasinya bisa jadi karena kuasa, kewibawaan, kekuasaan politik, terus kemudian luwe pinter, luwe tuwo, macam-macam. Itu indikasinya di beberapa soal. Saya ulangi ya. Soal seperti ini pernah 2 kali keluar di ujian nasional. Ya, waktu masih ujian nasional ya, 2011, 2012. Tapi dengan pola yang berbeda. Yang 2011 itu ceritanya ada anak Cina, anak TK Cina memecah celengan, kemudian uangnya disumbangkan ke Tsunami Aceh. 2012 soal itu keluar lagi dengan settingan yang berbeda, settingan lokasi. Anak ke TK Cina memecah celengannya dan duitnya disumbangkan ke Tsunami Kobe atau Jepang. Jadi soal itu 2 kali dengan indikator mungkin yang sama, tapi mungkin tidak bisa terjawab secara baik oleh seluruh siswa di seluruh Indonesia. Jadi kalau soal itu dijawab hampir 50% ngono ya Rek, hampir separuh berarti, maka indikator soal itu tidak akan muncul kembali. Tapi kalau soal itu dijawab kurang dari 50% seluruh Indonesia, maka bisa dipastikan soal itu akan muncul kembali dengan kondisi tergantung apakah itu diubah 100% soalnya dengan indikator yang sama atau dirubah alternatif jawabannya, atau ya tidak dirubah, berarti nemen itu. Kalau saya lihat ini di daerah sekitar kita baik kota maupun kabupaten, indikator soal ini itu hanya bisa dijawab berapa ya, 20,9% Mojokerto. Tapi kalau di sekolah-sekolah tertentu ini sudah nyampe 80 ya. Tapi kan kita tidak melihatnya sekolah kalau nasional. Mas Yo, di sekolahmu indikator ini itu dijawab dengan baik, tapi kalau di sekolah lain tidak baik atau seluruh nasional Indonesia tidak baik, maka soal itu akan keluar lagi. Itu ya. Menurut Mayfair, yang dalam fenomena globalisasi ada bentuk proses transformasi kearifan lokal dunia ketika atau budaya non-barat serta ekonomi kapital mereka ada. Dalam dunia pertama barat dinamakan dengan konsep akulturasi, sinkretisme, asimilasi, amalgamasi, hibridisasi. Kulturasi itu A plus B sama dengan AB, sinkretis itu mencampur, asimilasi itu A plus B sama dengan C, amalgamasi itu perkawinan campuran. Jawabannya B, sinkretis, jadi mencampur adegan. Sinkretis merupakan pertemuan antara budaya prasejarah Hindu-Buddha, Islam, dan budaya modern. Istilah ini bisa digunakan untuk menyebutkan berbagai fenomena budaya masa dulu yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di era modern atau di era sekarang. Dalam masyarakat Hindu di Bali melaksanakan sistem kasta, pelapisan sosial dibedakan menjadi 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pelapisan sosial tersebut didasarkan pada, tadi sudah saya bilang, di masyarakat yang menggunakan sistem pelapisan tertutup seperti koyok di Bali yang menggunakan sistem kasta, atau yang di daerah yang menggunakan sistem kerajaan atau monarki itu menggunakan sistem pelapisan sosial tertutup. Kalau sistem pelapisan sosial tertutup itu biasanya cara peroleh status sosialnya adalah dengan cara keturunan atau disebut dengan istilah apa mau rek? Skribet status. Ada nggak keturunannya? Oh ya ada. Jawabannya adalah D.
Nah itu, lapisan sosial masyarakat Bali masih merupakan budaya asli Hindu yang menganut Islam kasta, di mana pelapisan sosial masyarakat yang demikian bersifat tertutup dan disasarkan atas keturunan atau turun temurun. Kalau 1, 2, 3 Brahmana, Ksatria, Waisya itu namanya Triwangsa. Tri itu 3, Wangsa itu keturunan ya. Kalau Sudra itu namanya Jaba, bahasa Jawane ya Jobo, berarti di luar kasta 3. Dan di Bali itu ditandai nama-nama. Jadi kalau kebagian Brahmana ya Dewa Barata. Kalau yang Ksatria ya I Bagus Okang. Kalau Sudra ya koyok Pasek, Kabon, dan itu nama-nama. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku menyimpang primer. Jadi perilaku menyimpang itu ada perilaku menyimpang primer dan ada perilaku menyimpang sekunder. Kali ini kita coba untuk melihat contoh yang perilaku menyimpang primer. Perilaku menyimpang primer itu mudah dimaafkan. Kira-kira yang mana ya? Jadi ini agak sedikit berkebalikan dengan kebiasaan kalau kita ngomong plus, minus, primer, sekunder. Ini ya. Ini agak sedikit kebalikan. Maksudnya kebalikan itu biasanya primer itu kan yo sing utama ngono ya. Tapi kalau di perilaku menyimpang itu primer berarti ya masih dimaafkan. Mana kira-kira? Sindikat perdagangan manusia, oh enggak mungkin ya, human trafficking, trafficking. Melanggar peraturan lalu lintas mungkin bisa, datang ke sekolah tidak waktu mungkin bisa, mengedarkan obat-obatan nggak mungkin. Berarti bisa jadi alternatifnya adalah jawabannya 1 dan 3. Ada enggak ya? Oh ada, jawabannya D. Oh iya D. Oke, penyimpangan primer adalah perilaku yang di mana pelakunya masih dapat diterima dan ditolerir atau diterima oleh masyarakat. Tapi kalau penyimpangan sekunder itu berarti penyimpangan berat yang dianggap oleh masyarakat tidak dimaafkan atau masyarakat tidak mau mentolerir. Ada individual, group, individual deviation atau penyimpangan perilaku individu, ada group deviation atau penyimpangan perilaku secara kelompok. Kan itu ya. Ono negatif positif. Krono bojone mati sing lanang, akhirnya dia menghidupi keluarga, sing wedok dadi tukang beca. Itu positif. Karena perilaku menyimpang itu tidak semuanya negatif. Di rumah tidak ada yang kuliah sama sekali karena kalian ikut bimbel di Primagama, akhirnya kalian dapat kuliah, padahal saudaramu, kakak-kakakmu, bapakmu gak ada yang kuliah. Itu juga perilaku menyimpang di dalam keluarga, tapi perilaku menyimpang yang positif. Jelas ya? Dalam lingkungan keluarga kita mengenal pola sosialisasi yang dinamakan pola sosialisasi represif. Berikut ini merupakan ciri-ciri pola sosialisasi represif adalah ono represif, ono partisipatoris. Ono represif, ono partisipatoris. Bedanya teko namanya sudah kelihatan. Jadi kalau represif itu mengutamakan kepatuhan anak dalam artian satu arah, hukuman itu nyata, kemudian kalau melakukan sesuatu yang benar itu tidak dapat apa-apa, tidak dapat reward. Itu sosialisasi represif. Kalau partisipator juga, kalau melakukan kesalahan hukumannya itu simbolis. Kalau melakukan sesuatu yang benar itu dikasih reward atau penghargaan. Sosialisasi represif merupakan bentuk sosialisasi di mana ditekankan adanya hukuman bagi pihak yang melanggar peraturan. Jadi hukuman itu nyata atau norma sudah disepakati secara bersama. Salah satu dari ciri sosialisasi ini ditandai dengan adanya kepatuhan dari masyarakat yang ada di dalamnya karena hukum bersifat mengikat dan tegas. Jadi memang dipaksa oleh kondisi atau situasi atau orang yang melakukan pengawasan. Kasus pemekaran wilayah di Indonesia ditandai dengan munculnya pro kontra yang dilandasi politik identitas berdasarkan agama, suku, bangsa. Gejala penggunaan politik identitas dalam kasus ini merupakan gejala yang menunjukkan egoisme kelompok, fanatisme,
Primordialisme, sekularisme. Jawabannya adalah egoisme kelompok B. Egoisme kelompok merupakan satu sikap di mana kelompok satu mendikankan dirinya ke dalam kelompoknya secara berlebihan dengan identitas kelompoknya tersebut. Jadi berlebih-lebihan. Ya mungkin sekarang yang bisa kita lihat kan ada beberapa organisasi yang modelnya seperti itu. Kemajuan bahasa Indonesia ditandai oleh beragamnya suku bangsa antara lain Minangkabau, Madura, Asmat. Salah satu faktor yang kontribusi dalam menciptakan kemajuan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia adalah pikiran onok Minangkabau, Madura, Asmat. Madura itu ikut Jawa, tapi pulau tersendiri. Onok suku Asmat itu menyebar di beberapa daerah kayak di Kalimantan dan Sulawesi gitu ya. Ada pulau Kalimantan, ada pulau Sulawesi. Terus apa ya sebenarnya yang jadi latar belakang multikulturalisme bahasa Indonesia kalau dilihat dari itu kayak faktor geografis wilayah kepulauan itu jawabannya B, faktor geografis wilayah kepulauan. Jadi posisi geografis Indonesia memberikan beberapa bentuk dampak positif. Salah satunya merupakan munculnya keberagaman multikulturalisme pada masyarakat Indonesia, di mana multikulturalisme dapat menjadi kekuatan dan potensi bila masyarakat mampu menunjukkan sikap toleransi dengan baik. Jadi karena terisolasi dengan daerah-daerah lain, karena di Indonesia itu ada sekitar 17.000 pulau dan beberapa ribu pulau itu sudah didiami, ketika mereka berkomunikasi dengan anggota kelompoknya, ya mereka menggunakan komunikasi anggota kelompok yang memang bisa difahami. Ketika ternyata nanti keluar dan berhadapan dengan suku atau kelompok lain, ternyata beda. Ya. Tapi mereka tetap bisa berkomunikasi dengan masing-masing kelompok. Lah itulah yang menjadikan, karena daerah-daerah terisolir, akhirnya mereka mengembangkan bahasa dan budayanya masing-masing. Pembangunan Bandar Udara Kertajati di Majalengka yang merupakan bandar udara terbesar nomor 2 adalah setelah Bandar Udara Soekarno-Hatta mengakibatkan terjadinya mobilisasi penduduk lokal ke daerah lain. Mobilisasi penduduk lokal ke daerah lain, jadi pindah. Mobilisasi penduduk tersebut merupakan suatu mobilitas horizontal, lateral, vertical climbing, vertical sinking, terus intragenerasi. Kayaknya itu B, lateral atau geografis. Jadi kalau lateral atau geografis itu pindah tempat. Ini horizontal itu podo. Di kota A menjadi sekretaris bank, di kota B menjadi bendahara bank. Level sekretaris bank sama bendahara bank itu sama. Beda kalau level dari sekretaris bank menjadi manajer, beda. Dari kota A berdagang belut, di kota B berdagang cumi. Jadi sama, ketika belut dengan cumi itu kan setara sama. Tapi beda kalau dari kota A berdagang belut, di kota B menjadi juragan bakso. Nah itu beda. Satu sisi dia naik status sosial menjadi juragan dari status yang lama. Itu sama, pindah lateral geografis. Nah itu jawabannya. Industrialisasi menghasilkan adanya budaya populer yang dihasilkan secara instan. Budaya ini pun disinyalir menjadi salah satu faktor antara timbulnya budaya korupsi. Hubungan antara kebudayaan keduanya adalah korupsi merupakan residu masyarakat bersaing untuk menjadi kaya. Korupsi itu pengen kaya ya. Dari korupsi itu pengen membeli sesuatu ya. HP dengan seri terbaru, mobil dengan mewah sekali, sehingga orang tidak bisa membayangkan harga mobil tersebut bisa dibeli. Bangun rumah luar biasa, mungkin itu. Masyarakat industri cenderung bertindak sesuai dengan nilai norma. Korupsi merupakan bagian terintegrasi.
Industrialisasi dan korupsi sama-sama mendasarkan dirinya pada pemahaman materialisme. Nah, industrialisasi jawabannya adalah B. Masyarakat bersaing untuk menjadi kaya dan mendapatkan produk budaya sepopuler guna menjaga dan meningkatkan gengsi atau status sosial dia. Industrialisasi dan korupsi sama-sama mendasarkan pada keinginan untuk dapat menguasai berbagai sumber daya demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Adanya industrialisasi memudahkan masyarakat memperoleh berbagai alternatif alat pemenuhan kebutuhan manusia, namun industrialisasi mampu melahirkan golongan berjuis dan proletar. Kalau berjuis itu pemilik modal, kalau proletar itu pekerja. Sedangkan kasus korupsi menjadi perbuatan yang semakin menjamur di era industrialisasi ini. Itu saja anak-anakku, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.